pemirsa Cokro TV yang budiman, pada kesempatan ini adalah untuk menanggapi Pak Presiden tatkala mengomentari perkembangan di masyarakat terkait dengan Omnibus Law ini. Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden, Presiden mengatakan bahwa memang undang-undang Cipta Kerja ini dibutuhkan. Karena setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru. Anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Selanjutnya Presiden mengatakan, apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Nah, titik berat di sini ingin saya arahkan khususnya di sektor padat karya. Jadi, segala sesuatu yang menghambat perkembangan usaha padat karya harus dienyahkan. Misalnya apa? Ketentuan tentang upah, ketentuan tentang hak-hak normatif buruh, kan dikurangi dalam Omnibus ini. Ada semakin fleksibel pasar kerja. Jadi disesuaikan dengan dalam tanda petik keinginan pengusaha agar tidak terbebani atau berkurang bebannya dari unsur tenaga kerja ini. Segala kewajiban yang terkait dengan tenaga kerja dipermudah. Nah, tapi ingat, kita tidak boleh lagi mengedepankan strategi upah murah. Karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kita lihat, tadi Pak Presiden mengatakan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah 39%. Kemudian ditambah SLTP 17,93%, menjadi kira-kira 56%. Jadi lebih dari separuh orang yang bekerja itu adalah berpendidikan SLTP ke bawah. Ditambah dengan 18,34% yang sekolah menengah atas, maka sedemikian dominannya yang berpendidikan SLTA ke bawah. Namun kalau saya keluarkan yang berpendidikan SMA karena saya pandang sudah cukup tinggi, maka saya titik beratnya yang berpendidikan SD dan SMP. Kira-kira 56% dari total yang bekerja. Oke, itu existing sebelum ada pandemi. Nah, mari kita lihat profil yang menganggur, yang ingin dibantu oleh Omnibus Law ini. Yang menganggur itu paling banyak adalah sekolah kejuruan, tamatan sekolah kejuruan. Itu tingkat pengangguran tertingginya di sini, yakni 8,49%. Menyusul yang kedua adalah tamatan diploma 1 sampai 3. Barulah SLTA, kemudian universitas. Sedangkan yang berpendidikan SD ke bawah, angka penganggurannya sangat kecil, paling kecil, 2,64%. Dan
Yang terkecil kedua adalah yang berpendidikan SMP, yakni 5,02%. Jadi, kalau ingin menjamah industri padat karya, ingin membantu industri padat karya, sehingga tercipta lapangan kerja yang semakin luas untuk industri padat karya, jauh api dari panggang. Karena apa? Justru orang-orang yang mengandalkan lebih banyak tenaga, itu hampir semuanya bekerja. Yang banyak menganggur adalah yang berpendidikan lebih tinggi dan pendidikan kejuruan. Mereka ini, penganggur-penganggur ini, ya, yang sampai sekarang masih mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan bukan sebagai tukang jahit di pabrik garment, tapi usaha-usaha yang lebih berkualitas, yang nilai tambahnya lebih tinggi, yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi. Industri padat karya, kegiatan usaha padat karya sudah lewat bagi Indonesia. Itu ada di era 80-an, sekarang jatahnya Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Kamboja. Oleh karena itulah, maka harus yang lebih berkualitas dan harus yang lebih tinggi kualifikasinya, karena memang orang-orang yang mencari pekerjaan ini kualifikasi pendidikannya lebih tinggi. Tidak berarti kita abai terhadap usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja banyak. Tentu saja kita masih butuhkan, namun sebagian besar harus kita selesaikan dengan menciptakan peluang-peluang baru di pedesaan. Karena di pedesaanlah pekerja-pekerja kita atau angkatan kerja kita yang tamatan SD dan SMP mayoritasnya di sana. Dengan cara apa? Dengan cara yang berbeda, bukan dengan Omnibus Law, melainkan dengan industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna. Dan terakhir, mengupayakan pembangunan pertanian yang lebih saksama, namun bukan dengan food estate seperti yang dikembangkan pemerintah di Kalimantan Tengah, yang justru menggunakan tentara yang sudah pensiun, bukan angkatan kerja yang mencari pekerjaan di desa. Jadi solusi terbaik adalah dengan industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pembangunan pertanian berbasis komunitas. Insya Allah kita lebih aman, kita lebih bisa menapaki tantangan-tantangan ke depan dengan lebih mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat. Tidak seperti sekarang, terkesan hanya mengutamakan kepentingan pengusaha, utamanya pengusaha besar. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.